Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah luar biasa. Semangat. Oke, tidak serentak ya. Kita ulangi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke, sudah cukup lumayan. Oke, baiklah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama ya. Oke, silakan ketua kelasnya Nak, silakan Deska, silakan dipimpin doanya Nak. Di bangku saja, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga kegiatan kita hari ini akan menjadi barokah dan bermanfaat ya. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir hari ini Nak? Ada. Ada siapa yang tidak hadir? Yuyun. Oke, Yuyun apa keterangannya Nak? Sakit. Oke, berarti Yuyun dari 19 siswa berarti hanya Yuyun yang tidak masuk ya. Oke, baiklah, hari ini kita mulai pembelajaran yang pertama di semester terbaru, di ajaran terbaru ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat datang di kelas 4 di semester 1. Oke, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang tema 1 dengan subtema keberagaman budaya bangsa. Jadi harus tahu ya, bahwa di kelas 4 akan ada beberapa tema pelajaran yang akan kalian pelajari. Dan yang pertama itu ada tema 1 yang berjudul keberagaman budaya bangsa Indonesia. Buku yang sudah Ibu bagikan silakan dibuka Nak. Silakan dibuka bukunya. Sudah? Silakan dibuka di halaman pertama, di halaman ke-1. Oke, baiklah, silakan perhatiannya, fokus ya, agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Indonesia itu merupakan negara yang luas dan terbesar, terdiri dari 257 juta jiwa, terbagi menjadi 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, siapa yang tahu 5 pulau besar yang ada di Indonesia? Jawa. Oke, revisi ya Kak. Irian Jaya. Pulau Jawa. Oke, kurang tepat. Yang lain? Sumatera. Iya, Jawa, Negeri Jaya, Sumatera. Oke, Miranti. Oke, Kalimantan. Sulawesi. 5 pulau besar. Oke, Sulawesi. Betul sekali ya. Kita ulangi. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang terakhir itu Papua. Ya. Kalau Irian Jaya itu ibu kota. Jadi harus tahu. Nah, sekarang di sini Indonesia itu beragam budaya bangsa, otomatis kita punya agama yang berbeda, ras dan suku yang berbeda, dan juga banyak pakaian adat, rumah adat, dan juga makanan. Nah, di sini Ibu ingin tanya, apakah semuanya asli dari Padalarang? Tidak. Asli tidak? Oke. Siapa di sini yang dari suku Jawa? Kopi Bu. Sunda. Saya Bu. Oke, 2. Bali. Ada tidak? 3. Oke, Minang. Sumatera Barat ada? Ada? Tidak. Dari kelas kita saja sudah kita simpulkan bahwa terdiri dari beberapa suku. Itulah yang namanya keberagaman. Yang menyatu dalam satu. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Oke, sekarang silakan tanya dengan kawan sebangkunya. Apakah suku kalian semuanya sama? Ayo Nak. Hey. Perhatian ya, attention please. Ayo silakan ditanya dengan teman sebangkunya. Sama semua tidak sukunya? Tidak. Itu salah satu bentuk keberagaman. Dalam keberagaman tidak ada yang merasa paling baik dari yang lain. Otomatis kalian harus menjadi anak yang belajar dari perbedaan untuk mendapatkan kebaikan. Terutama dalam bagus sekali. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok. Cara membagi kelompoknya, hitung 1, 2, 3, dan 4. Ulangi lagi 1, 2, 3, dan 4. 1 silakan bergabung dengan kelompok 1.
2 bergabung dengan kelompok 2, 3 dengan kelompok 3, dan 4 dengan kelompok 4. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan dibagi. Dari mana gitu? 1. Dari Miranti. Oke. 2. Sudah, Bu. Ya. 3. Ya. Yusi. 4. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Nak. Oke, sampai di belakang, sampai di Putri ya. Oke, kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang silakan dibuka halaman 1. Di sana ada teks pawai budaya. Di buku yang Ibu bagikan silakan dibuka. Ini ada teks pawai budaya. Tugas kalian bersama kelompok nantinya akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum menentukan itu akan Ibu jelaskan juga dulu ya. Oke, ini pengertian kerja kelompoknya nanti, nak ya. Tapi sebelumnya perhatikan dulu gambar yang ada di papan tulis. Perhatikan gambarnya, oke? Attention please. Yes, Yes, ma'am. Perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu adalah anak yang mengenakan pakaian adat dari daerah Bali. Betul sekali. Yang gambar kedua ini adalah rumah adat Bali. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa pakaian adat Bali ini disebut payas agung. Identik dengan hiasan kepala untuk wanitanya yang sedikit tinggi seperti ini, dan untuk hiasan kepala untuk laki-laki itu disebut udeng. Udeng itu penutup kepala. Nah, kemudian untuk gambar rumah adat yang di sini ini disebut gapura gentang. Kemudian yang nomor 3, Ibu ingin tanya, ada yang pernah lihat tidak gambar nomor 3? Oke, di mana kami? Betul sekali. Ini adalah rumah adat Besema atau asli dari Pagara. Jadi jangan sampai tidak tahu. Nanti tahu rumah adat Papua itu ada Honai, tapi rumah adat daerah sendiri tidak tahu. Jadi harus tahu rumah Bali itu adalah rumah adat khas Pagaralam Sumatera Selatan. Jadi harus tahu, nak ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada? Kalau tidak, kita lanjutkan ke tugas kelompoknya. Ibu akan jelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ini juga sering disebut dengan ide pokok, yang mana pengertiannya adalah ide utama. Utama itu berarti pertama, penjelasan dalam suatu paragraf atau suatu bacaan yang harus kalian mengerti. Kalau gagasan pendukung, ini penjelasan dari si gagasan pokok. Jadi harus tahu pembedanya. Kalau dia gagasan pokok itu ide utama atau apa yang diceritakan di dalam paragraf, sedangkan kalau gagasan pendukung penjelasan dari si gagasan pokok. Paham? Paham, lihat halaman 2. Tugas kelompok kalian itu adalah mengisi diagram, nak ya. Oke, maaf, di halaman 4. Diagramnya lihat di buku. Di sini ada diagram di mana ada penentuan gagasan pokok dan di sekelilingnya ada gagasan pendukung. Jadi silakan cari nanti di teks pawai budaya di paragraf 1 gagasan pokoknya apa, pendukungnya apa, sampai terakhir di gagasan untuk di paragraf 5. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? All of you understand? No understand in where? Yes. Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, silakan kerjakan bersama kelompoknya sekarang. Silakan, ya.
Oke, alhamdulillah sudah dikerjakan. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang keberagaman budaya bangsa. Oke, attention please. Attention please. Bisa? Bisa. Oke, harus ingat keberagaman berarti Indonesia itu kaya akan segala aspek. Tidak hanya sumber daya alam. Kita punya agama, ras, suku, bahasa, makanan, dan pakaian. Sebagai warga negara yang cinta NKRI atau hidup dengan sifat nasionalis, berarti Anda harus menjadi siswa yang bisa menerapkan perbedaan itu untuk menjunjung satu persatuan. Satu persatuan di sini berarti Anda harus bisa menghargai perbedaan dan harus bisa berkolaborasi dengan siswa yang berbeda, baik itu ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Karena prinsip kita itu satu. Kita itu memegang teguh sifat Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Oke, harus ingat ya sampai tua. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak membedakan seseorang dari segala aspek. Oke, paham? Kalau paham, kita lanjutkan latihan di halaman 9. Silakan dibuka. Halaman 9, tugas kalian sangat simpel. Hanya di sini kalian mengisi tabel, kalian isi cara menghargai dan sikap tidak menghargai ya. Oke, paham? Paham? Kalau paham silakan kerjakan di buku latihannya di halaman 9 ya. Oke, silakan Nak. Silakan dikerjakan Nak. Yang tidak tanya silakan tanya dengan Ibu ya. Alhamdulillah, tabelnya sudah dikerjakan dan Ibu lihat kalian sudah bisa menguraikan sifat-sifat sikap yang menghargai dan sikap belum menghargai. Nah, dari apa yang kalian tulis di tabel itu, kalian harus tahu itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya ditulis di atas kertas. Harus direalisasikan atau diterapkan di kehidupannya nyata ya, harus ingat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita yang selanjutnya, itu tentang alat musik tradisional. Oke, attention please, lihat yang Ibu pegang. Lihat ya, ada yang tahu ini apa? Puding. Oke, ini apa Nak? Suling. Ini adalah salah satu contoh alat musik tradisional. Di mana dengan cara memainkannya dengan cara ditiup. Tahu ya? Ini contohnya yang tradisional itu menggunakan bahan bambu ya. Tapi karena di sini kita susah mendapatkannya, Ibu bawa contoh di sini yang plastik. Ini mudah kalau kalian mau praktek di rumah nanti silakan cari di toko mainan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke alat musik tradisional. Sebelum mempelajari alat musik tradisional, kita akan pelajari dulu yang namanya bunyi dan cara menghasilkan bunyi. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, apa yang dimaksud dengan bunyi? Ada yang tahu? Suara yang keluar dari Ya, Opi. Oke, suara yang keluar. Roliksi, suara? Oke, benda yang bergetar. Yang lainnya? Apa Nak? Ada lagi? yang dapat didengar. Yang dapat didengar. Ada lagi? Ada yang keluar. Nada yang keluar. Oke, semuanya bagus sekali, excellent. Tapi lebih tepatnya, bunyi itu berasal dari getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Didapatkan melalui cara apa bunyi itu dihasilkan. Seperti contohnya beberapa alat musik tradisional.
mulai dari dipetik, ditiup, dan dipukul. Kalau angklung diapakan memainkannya? Oke Vera, bagus sekali. Angklung digoyang. Kecapi diapakan nak? Kecapi. Oke, kecapi dipetik. Gitar diapakan? Dipetik. Itu adalah salah satu contoh dan cara menghasilkan bunyi. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Tidak. Kalau tidak, silakan buka latihan di halaman 10. Latihan di halaman 10-nya silakan dibuka. Oke, perhatikan latihan di halaman 10. Silakan dibuka latihannya. Di sini ada beberapa gambar alat musik tradisional. Tugas kalian cari ini alat apa dan bagaimana cara dia bisa menghasilkan bunyi. Lengkapi tabel di halaman 11 dan nantinya kumpulkan dengan paham? Paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan ya. Nah, sekarang ibu ingin salah satunya maju, ingin mempraktekkan alat ini. Siapa yang mau? Ayo, silakan. Cara memainkan suling. Oke, Vera boleh Vera. Mau dapat permen lagi bagi ya. Oke, silakan maju Vera ya. Ini salah satu contohnya ya. Jangan berharap ini adalah sebuah irama musik, karena kita baru belajar cara memainkan. Oke, Fer, silakan. Tepuk tangan untuk Vera. Oke, satu lagi siapa yang mau coba? Siapa lagi yang mau coba memainkannya? Atau ibu tunjuk saja? Tunjuk saja. Tunjuk. Oke, Dona, silakan Dona. Ya, Dona. Biar kamu gak ngantuk di belakang dong. Oke dong, silakan. Iya, ditiup saya. Laptop kami. Oke, silakan. Tepuk Tepuk tangan. Oke, sekarang real ya. Suling itu menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Oke, excellent sekali. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita sudah belajar dimulai dari keberagaman budaya bangsaku, di mana mulai dari kalian cara menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, mulai dari bunyi, dan kita sudah belajar bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman. Jadi harus tahu. Jadi di sini simpelnya, Indonesia yang luas dan terbesar 5 pulau ini, jangan sampai kita tidak mengenal identitasnya ya. Jangan sampai Anda tidak hafal pulau-pulaunya. Nanti ditanya, misalnya di sini, Sani kamu tinggal di pulau apa misal? Nanti dijawabnya Kalimantan. Jangan sampai. Jadi harus tahu. Pagar Alam Sumatera Selatan ini adanya di Pulau Sumatera bagian Selatan. Dan kota kalian kota Pagar Alam. Jadi harus tahu. Karena mulai dari pembelajaran IPS inilah kalian bisa mengenal dulu lingkungan kalian tinggal dengan belajar keanekaragaman ya nak ya. Jadi harus tahu. Kemudian untuk rumah, jangan sampai tidak tahu rumah adat kota sendiri. Ini banyak tahunya nek jauh. Padahal kita sendiri tidak tahu. Jadi harus tahu rumah adat bersama Pagar Alam itu rumah Oke, paham? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyi bersama tentang lagu daerah asal kita ya. Judulnya Petanglah Peta. Ada yang pernah dengar? Ada. Siapa yang mau mimpin di depan kira-kira? Putri? Petanglah Petang, Putri? Ada yang mau
nyanyi bersama-sama ya untuk membangkitkan kecintaan kita terhadap daerah kita masing-masing. Kita nyanyikan lagu Petanglah Petang secara bersama-sama. Oke. Sambil relax ya. Jangan tegang, jangan kaku. Petanglah petang, menyilap lampu, ambil kursi di pucuk meja. Petanglah petang, kemana aku, dunia umbang berbadang. Baju kurung berkancing tiga, di mata andong keselangit. Ancaman kita, alangkah panjang garis habis. Ancaman kita, alangkah panjang garis habis. Oke. Ilmu dapat, relaxnya dapat, balik ke rumah harus semangat. Oke, alhamdulillah sudah sampai di akhir pembelajaran. Ketua kelasnya silakan pimpin doa untuk pulangnya. Iya. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Jadi, selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini Ibu ingin mengucapkan maaf apabila mungkin materi yang Ibu sampaikan kurang tepat dan sebagainya, Nak ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kalian realisasikan di kehidupan sehari-hari. Baiklah Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.